Peperangan di Banten mengacu pada latar belakang dan sebab-sebab yang mendorong terjadinya perlawanan atau pemberontakan rakyat Banten terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19. Peperangan ini bukan hanya sekadar pertempuran fisik, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas rakyat. Peperangan ini berakar pada kebijakan pajak yang membebani, pengambilan paksa hasil bumi, dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Banten. Meskipun pada akhirnya pemberontakan tersebut gagal, peristiwa ini menunjukkan betapa besar perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda dan menjadi bagian dari rangkaian perjuangan yang lebih besar untuk kemerdekaan. Peristiwa ini berawal dari pergerakan seorang ulama karismatik yang berada Gudang Batu, Waringin Kurung. Ki Yahya adalah salah satu ulama karismatik yang berasal dari kampung Gudang Batu yang berada di desa Waringin Kurung. Penduduk Gudang Batu sering memanggilnya dengan nama Ki Wahya. Dia terlahir dari keluarga yang cukup terpandang di tempat kelahirannya. Ki Yahya atau Ki Wahya lahir di kampung Gudang Batu, di desa Waringin Kurung, namun tanggal dan tahun kelahirannya belum diketahui sampai saat ini. Ki Wahya dikenal memiliki pengaruh besar di kalangan penduduk, karena selain memiliki ilmu agama yang cukup tinggi, dia juga dipandang sebagai ulama yang kaya dan terpandang di Gudang Batu. Ki Wahya memiliki kepribadian yang sederhana dan tegas dalam melawan kebajikan, sehingga ia dihormati dan disegani oleh kalangan penduduk Gudang Batu. Ki Wahya menikahi wanita yang berasal dari kampung kelahirannya, namun nama istri Ki Wahya tidak diketahui namanya hingga saat ini. Dari pernikahannya itu Ki Wahya dikaruniai 3 orang putra dan 2 orang putri. Putra pertamanya bernama Madinah, ia tinggal dan menetap di Lampung. Putra kedua bernama Afar, ia pun sama seperti kakaknya tinggal dan menetap di Lampung. Putri ketiga bernama Nyi Aminah, ia tinggal dan menetap di Banten. Putri keempat bernama Nyi Raina, ia pun tinggal dan menetap di Banten. Sedangkan putra kelimanya tidak diketahui namanya, ia tinggal dan menetap di Mesir. Sebagai ulama yang cukup disegani di Gudang Batu, Ki Wahya juga sering memperhatikan keadaan masyarakatnya yang sangat memprihatinkan. Tidak jarang ia menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal itulah yang membuat Ki Wahya sangat benci kepada penjajah Belanda. Ki Wahya dengan sifat keberanian dan ketegasannya menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam melancarkan kerusuhan yang terjadi di Gudang Batu, berupa pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, sehingga terjadi pemberontakan pada tahun 1850 oleh penduduk Gudang Batu. Hingga akhirnya Ki Wahya tertangkap oleh kolonial Belanda pada 1856 dan dihukum mati, setelah sekian lama menjadi buron pasukan kolonial Belanda. Kekuasaan kolonial Belanda dalam sistem pemerintahan telah membuat keresahan pada masyarakat Cilegon khususnya di Gudang Batu. Penindasan yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Belanda membuat penduduk Gudang Batu semakin membenci Belanda. Kebijakan membayar pajak tanah serta pajak kekayaan kepada pemerintah penjajah semakin menambah beban penderitaan penduduk, karena bagi penduduk yang tidak membayar pajak akan dikenakan hukuman sebagai penggantinya. Selain peraturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda, ada pula tuan-tuan tanah Belanda yang bermunculan menguasai rakyat. Bagi penduduk yang tinggal dan bertani kepada tuan tanah, harus membayar pajak kepada tuan tanah, sedangkan penduduk yang melalaikan kewajiban membayar pajak kepada tuan tanah akan merasakan kekejaman yang dilakukan oleh tuan tanah yang menganggapnya sebagai budak. Kebijakan pajak, sistem politik yang memburuk yang dilakukan oleh pemerintah Belanda telah menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di kalangan penduduk, membuat pergolakan-pergolakan sosial di kalangan masyarakat Gudang Batu. Hal ini yang mendominasi terjadinya gerakan-gerakan sosial yang timbul di masyarakat Gudang Batu. Penduduk yang sangat membenci pemerintah Belanda sering melakukan perlawanan dan pemberontakan. Setiap pergerakan rakyat Banten yang menentang pemerintahan Belanda, penduduk Gudang Batu akan ikut membantu melawan kolonial Belanda. Untuk menghadapi setiap pergolakan yang terjadi di Gudang Batu, pihak pemerintah kolonial Belanda selalu bersikap hati-hati dalam melakukan tindakan terhadap penduduk yang dicurigai telah berbuat kekacauan. Perlawanan penduduk Gudang Batu pertama terjadi sekitar tahun 1840 di bawah pimpinan Ki Wahya, salah satu ulama yang disegani di Gudang Batu. Rakyat Gudang Batu telah meluapkan rasa bencinya kepada penjajah Belanda. Mereka melakukan perlawanan dan membunuh 15 orang staf administrasi distrik. Pemerintah kolonial Belanda diserang yang mendapat laporan dari bawahannya tentang peristiwa perlawanan rakyat Gudang Batu seperti mendapat tamparan yang sangat memalukan. Kejadian itu dianggap sebagai pemberontakan kepada pemerintah. Pasukan kolonial Belanda membuat strategi untuk memadamkan perlawanan penduduk Gudang Batu dan menangkap para pemimpin perlawanan penduduk. Pemberontakan rakyat Gudang Batu mendapatkan perlawanan dari pasukan kolonial Belanda. Strategi yang dibuat oleh pasukan Belanda berhasil membuat rakyat Gudang Batu mundur dan akhirnya pasukan Belanda berhasil menundukkan perlawanan rakyat Gudang Batu. Para pemimpin perlawanan rakyat berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan kolonial Belanda dan Ki Wahya melarikan diri dan bersembunyi ke Lampung.
Setelah kegagalan yang dialami pasukan Gudang Batu dan menjadi buron pasukan kolonial Belanda, Ki Wahya kemudian pergi ke Mekah untuk naik haji. Tahun 1847 ia kembali sebagai seorang haji di desanya. Kembalinya Ki Wahya disambut dengan sukacita oleh seluruh keluarga dan pengikutnya. Berita tentang kedatangan ulama yang sangat berpengaruh itu dengan cepat tersebar di kalangan pemimpin-pemimpin perlawanan rakyat seperti Tubagus Iskak, Mas Diat, Nasid dan penghulu Dempol. Pihak pemerintah kolonial Belanda telah mendengar tentang kembalinya Ki Wahya ke Gudang Batu. Namun pihak Belanda bersikap hati-hati dalam menghadapinya, karena penduduk Gudang Batu masih bermusuhan dan sangat membenci pemerintah. Pihak Belanda tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Ki Wahya, selama ulama besar itu tidak melakukan perbuatan yang dinilai membahayakan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Kembali Ki Wahya tidak mau membayar pajak dan tidak mendaftar kepada pemerintah kolonial Belanda, maka ia dipanggil untuk menghadap presiden, akan tetapi sia-sia karena Ki Wahya tidak kunjung datang untuk menemui panggilan presiden. Karena pemerintah mengkhawatirkan akibat-akibat yang tidak menyenangkan, maka tidak dilakukan penangkapan atas dirinya. Ketiadaan sikap yang tegas di pihak pemerintah terhadap Haji Waqiah dan penduduk Gudang Batu telah memperkuat rasa bangga mereka dan kesediaan mereka untuk mengikuti setiap pemimpin. Penduduk Gudang Batu yang terkenal suka memberontak sejak zaman dahulu dan membuat mereka menjadi tulang punggung pemberontakan. Tubagus Iskak kemudian mengajak Haji Wahya ikut dalam rencana pemberontakan mereka yang kedua di Gudang Batu. Seruan Haji Wahya rupanya telah disambut dengan semangat yang menyala-nyala dan penduduk Gudang Batu berjanji untuk ikut dalam pemberontakan dan berjuang melawan pemerintahan kolonial Belanda terang-terangan. Tempat pemusatan lainnya adalah Pulau Merak dan sekitarnya, di mana akan ditempatkan orang-orang Lampung di bawah pimpinan Mas Said. Untuk tujuan itu diperlakukan loyalitas pemuka-pemuka setempat dan dukungan materi oleh Tubagus Iskak, Mas Derik, dan Nasid. Sementara Haji Wahya dan penghulu Dempol memimpin penduduk Gudang Batu dan sekitarnya. Selama berkorbarnya pemberontakan dalam beberapa minggu pertama, pejabat-pejabat pemerintah tidak dapat mengetahui apa yang menyebabkan kerusuhan-kerusuhan kembali terjadi. Pemerintah tidak dapat mengambil tindakan tegas selama pengomplot-pengomplot utamanya belum diketahui. Situasinya menjadi gawat ketika berlangsung selama 3 minggu pemerintah belum berhasil menangkap seorang pun dari para pemimpin pemberontakan. Berbeda dengan pemberontakan yang dilakukan penduduk Gudang Batu sebelumnya, gerombolan-gerombolan sekarang lebih melakukan sistem berpencar. Gerombolan yang dipimpin oleh Mas Derik dan Nasik berada di pegunungan sebelah timur Pulau Merak, sebuah gerombolan lainnya di bawah pimpinan Mas Diat dan Tubagus Iskak beroperasi di distrik Banten, sementara Haji Wahya dan penghulu Dempol dan anak buahnya beroperasi di daerah barat Bukit-Bukit Simarikangen. Selama kurang lebih 3 bulan gerombolan-gerombolan maju mundur, diselingi serangan terhadap desa-desa atau kota-kota kecil, seperti Tanjuk dan Anyer. Semakin lama mereka semakin terpaksa mengambil posisi bertahan. Pertempuran di Tegal Papa pada 3 Mei 1850 merupakan pukulan yang hebat bagi kaum pemberontak. Satu demi satu pemimpin-pemimpin mereka ditawan, akan tetapi 2 orang di antara mereka, Tubagus Iskak dan Haji Wahya berhasil lolos dan bersembunyi di Lampung. Di sana Haji Wahya ikut dalam pemberontakan yang dilancarkan oleh Singa Branta. Haji Wahya akhirnya jatuh ke tangan pasukan pemerintah pada tahun 1856 dan dihukum. Ia meninggalkan seorang istri dan beberapa orang anak. Setelah penangkapan Haji Wahya tidak adanya kegiatan apa-apa di pihak pemberontak, karena penduduk Gudang Batu sudah kehilangan bimbingan.